Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alita Kusuma Dewi dari Prodi Kesehatan Masyarakat dengan NIM 222110101198 dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nandita Ngunayu Prawesti dengan NIM 2221101010153 dari Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Talita Ulan Agustin dengan NIM 2221101010106. Saya dari Ilmu Kesehatan Masyarakat dari kelompok 3. Nama saya Fitramania Azahra dengan NIM 2221101010103. Saya Hajar Fakul Hajar dengan NIM 2221101010124. Perkenalkan, nama saya Azanaila Kamilin dengan NIM 2221101011100. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, aku Elvinio Farili Handaya Putra dari Fakultas Kesehatan Masyarakat, Prodi Kesehatan Masyarakat, Universitas Jember. Di sini aku sebagai perwakilan kelompok 3 mata kuliah kelas D Pendidikan Kewarganegaraan. Di sini aku mau berbincang-bincang nih dengan Komting angkatan 2022 Prodi Kesehatan Masyarakat Universitas Jember dengan tema peran mahasiswa sebagai generasi muda dalam perwujudan cinta terhadap tanah air. Sebelumnya kita sapa dulu nih narasumber kita. Hai Mas Hasbi, apa kabar? Alhamdulillah baik Mas. Gimana kabarnya Farel? Alhamdulillah juga baik. Bicara tentang cinta tanah air nih Mas Hasbi. Menurut Mas Hasbi, benar nggak cinta tanah air ini bisa menjadi bentuk penghargaan terhadap identitas nasional kita sebagai negara Indonesia ini? Ya benar sekali Mas. Jadi cinta tanah air itu bisa menjadikan penghargaan untuk identitas negara kita Mas. Nah, bicara tentang identitas nasional negara Indonesia nih. Identitas nasional ini merupakan identitas atau jati diri suatu bangsa yang mana berfungsi untuk membedakannya dengan bangsa yang lainnya. Identitas nasional juga merupakan pencerminan nilai-nilai yang terdapat di negara atau bangsa tersebut. Indonesia juga memiliki identitas nasional yang menjadikan Indonesia berbeda dengan negara yang lainnya. Menurut Mas Hasbi nih, apa aja sih yang bisa menjadi bentuk identitas nasional kita sebagai negara Indonesia ini? Sebenarnya banyak Mas ya. Salah satunya itu ada bahasa Indonesia. Itu ketika kita menggunakan bahasa Indonesia yang baik benar itu termasuk identitas nasional bangsa Indonesia kita. Kemudian ada juga Pancasila, kemudian bendera kita, bendera merah putih itu termasuk identitas nasional. Kemudian ada juga itu UUD, itu termasuk identitas nasional negara kita Mas. Wah, bener banget nih Mas Hasbi nih. Negara tercinta ini punya banyak sekali karakteristik atau kekhasan tersendiri sehingga bisa menjadi pembeda dari negara-negara yang lainnya. Dari banyaknya identitas tersebut, kita sebagai generasi muda harus menjaga dan menghargai identitas tersebut agar tetap ada. Seperti tema yang kali ini kita bahas, salah satu bentuk penghargaan dari identitas nasional negara kita yaitu dengan cinta terhadap tanah air. Kita kan mahasiswa nih Mas Hasbi ya? Iya. Kalau dari Mas Hasbi sendiri nih, gimana sih bentuk cinta tanah air dari seorang mahasiswa untuk kita ini tuh? Sebenarnya kita sebagai mahasiswa tuh banyak ya. Kalau misalkan kita ke kampus itu pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar itu termasuk cinta tanah air kepada bangsa kita gitu Mas. Kemudian kalau misalkan kita pergi ke kampus menggunakan outfit. Nah seperti contohnya saya. Kalau misalkan saya pergi ke kampus, outfit saya itu full menggunakan produk lokal. Mulai dari baju sampai sepatu itu menggunakan produk asli buatan Indonesia. Seperti contohnya sepatu saya mereknya Kompas ya, itu asli buatan bangsa Indonesia. Dari aku sendiri sebagai mahasiswa, wujud cinta tanah air yang sudah aku lakuin seperti Mas Abi, yaitu memakai produk lokal dan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, selanjutnya dari Mas Hasbi sendiri nih, apa aja sih yang sudah dilakuin sebagai bentuk cinta terhadap tanah air kita ini? Apa aja sih yang sudah saya lakuin itu
kalau misalkan di FKM sendiri Mas ya, itu kalau misalkan tiap hari Rabu itu menggunakan batik. Itu programnya namanya Rabu Batik. Jadi secara tidak langsung mahasiswa FKM itu dituntut untuk cinta tanah air dengan menggunakan batik itu sendiri, Mas. Wah, keren banget nih. Kembali lagi ke identitas nasional ya. Pernah gak sih selama Mas Hasbi sekolah atau baru-baru ini punya pengalaman dengan bentuk identitas nasional, misalnya nyanyi lagu nasional di acara penting atau upacara bendera tapi ada cerita unik gitu? Ada Mas. Ini aku mau cerita waktu aku masih duduk di bangku sekolah Mas ya. Itu ketika siang ataupun paginya itu sekolah kita tuh mewajibin kalau misalkan kita lihat penurunan atau penaikan bendera itu wajib hormat apapun kondisinya. Misalkan nih waktu itu ada siswa yang mau ke toilet, tetapi waktu dia mau jalan ke toilet melihat teman-teman paskibra itu menurunkan bendera, jadi mau nggak mau ke toiletnya ditahan dulu, jadi hormat sebentar ke bendera merah putih. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, waktu aku nongkrong di salah satu kafe yang ada di Jember, itu setiap jam 19.45 itu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia. Jadi secara tidak langsung pengunjung kafe yang ada di sana itu ditanamkan untuk cinta terhadap tanah air kita, Mas. Wah, keren dan unik sekali ya. Nah, sekarang kan kita ada di era globalisasi ya Mas Hasbi ya. Dan pasti banyak banget pengaruh dari budaya luar yang bisa menggerus identitas nasional negara kita. Pernah nggak Mas Hasbi ngelihat atau mengalami sendiri dampak dari masuknya negara lain ke negara kita tercinta ini? Kalau dari pengalamanku sendiri ya ada Mas. Jadi aku punya temen yang sangat tergila-gila sama K-pop Mas. Jadi berdampak pada lifestyle-nya dia. Jadi yang selama ini dia berpakaian berkeindonesiaan sekarang malah ke K-pop-K-popan. Jadi yang semulanya dia itu pakai pakaian yang sopan, sekarang malah meniru budaya K-pop itu Mas. Jadi secara nggak langsung dia tuh bangga dengan produk luar, sedangkan produk dalam negerinya itu nggak kepakai gitu. Dan berdampak juga budaya Indonesia itu malah semakin hilang dan tergerus oleh globalisasi Mas. Globalisasi memang banyak sih manfaat positifnya, tapi dampak negatif seperti yang tadi disebutkan oleh Mas Hasbi juga dapat menjadi penggerus identitas negara kita ini. Sebagai generasi muda penerus bangsa, kita harus menjadi solusi agar identitas nasional kita tetap ada. Menurut Mas Hasbi, upaya apa aja sih yang bisa kita lakuin agar identitas nasional kita ini tidak hilang? Baik, upayanya tuh banyak ya. Salah satunya tadi udah disebutkan, kalau misalkan bangga dengan produk lokal, kemudian memakai baju daerah seperti yang memakai batik itu Mas. Dan juga ada nih misalkan mengembangkan dan menjaga bahasa dari seluruh bangsa Indonesia. Misalkan saya dari Jawa dan tidak lupa Jawanya itu Mas. Misalkan saya waktu kuliah ya pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar, tetapi waktu saya kembali ke rumah itu Jawanya nggak boleh hilang. Itu Mas, salah satunya. Wah, banyak sekali ya hal yang bisa kita lakukan untuk menjaga identitas nasional negara kita ini. Lagi-lagi sebagai mahasiswa nih, sebagai penutup podcast kita kali ini, mungkin Mas Hasbi sendiri bisa memberikan closing statement atau pesan untuk mahasiswa-mahasiswa lainnya. Jadi kalau dari aku sih, kita sebagai mahasiswa, sebagai agent of change itu harus bisa menggerakkan mahasiswa yang lain untuk cinta pada tanah air. Dan juga intinya itu jangan malu jadi manusia Indonesia. Oke, sebelumnya terima kasih banyak kepada Mas Hasbi yang sudah menyempatkan waktunya untuk berbincang-bincang di podcast kita kali ini. Dan terima kasih kepada kalian yang sudah menyimak podcast kita kali ini. Sekian dari aku, Elvinio Farili Handoyo Putra, perwakilan dari kelompok 3 kelas di mata kuliah umum pendidikan kewarganegaraan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.